kehadiran Salafi di Muhammadiyah. Bahayanya apa? Merugeknya apa? Satu, ya, Muhammadiyah itu punya manhaj sendiri. Dia juga punya manhaj sendiri. Dalam hal tertentu ora ketemu. Dalam hal tertentu ketemu, tapi dalam hal tertentu ora ketemu. Yang kedua, ada perbedaan yang cukup prinsip dan itu berpotensi melemahkan atau ngerecoi atau menimbulkan ketidakkompakan di akar rumput. Contohnya yang melemahkan apa, Pak? Tak beri contoh. Pikir sing beda. Melemahkan lazismu. Contoh apa? Muhammadiyah atau Majelis Tarjih menfatwakan zakat profesi ada, wajib. Salafi masuk, zakat profesi tidak ada. Zakat profesi itu bid'ah. Anda buru-buru dapat pahala, yang ada hanya dapat dosa. Iya, nggak boleh. Ini termasuk apa? Suatu hal yang diada-adakan dalam agama atau dalam kata lain bid'ah. Nggak boleh. Jadi kalau menginovasi ibadah namanya bid'ah, nggak boleh. Kalau muamalah baru boleh diinovasi. Ternyata zakat bukan masuk bagian dari ibadah, muamalah bagian dari ibadah. Makanya juga di zaman sekarang, Pak, yang disebut dengan zakat profesi ini zolim, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, sahabat Nahdliyin dimanapun berada juga, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Ini adalah salah seorang pengurus majelis lembaga Tabligh Muhammadiyah, ketua majelis Tabligh Muhammadiyah, pengurus wilayah Muhammadiyah, Dr. Kiai Haji Ali Trigiyatno MAG. Beliau menjelaskan bahwa keberadaan Salafi Wahabi di Muhammadiyah itu hanya mengerecoki saja. Bukan nambah apa-apa, yang ada malah ngerecoki saja. Kenapa? Ya karena mereka kan sukanya yang berbeda pendapat dengan mereka, selain kelompoknya. Pokoknya berbeda dengan mereka, semuanya dianggap mengada-ngada, dianggap mengerjakan bid'ah karena mengada-ngadakan dalam urusan agama. Itu kan memang tuduhan dari mereka. Jadi keberadaan Wahabi yang bercokol di Muhammadiyah, yang bersembunyi di Muhammadiyah, ini bukan menambah kebesaran Muhammadiyah, tapi betul apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Tabligh Muhammadiyah TW Muhammadiyah Jawa Tengah ini benar-benar mengerecoki. Sebenarnya sama sih. Di NU, di Nahdlatul Ulama, bukan berarti semua yang mengaku NU itu adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Bisa jadi memang dari Syiah yang sembunyi, NU hanya dibuat tameng. Bisa jadi dari orang-orang liberal, NU hanya dibuat tameng. Bisa juga dari kalangan Wahabi yang bersembunyi di NU. Buktinya setiap berpendapat yang dijadikan rujukan, yang dijadikan pedoman, malah mengunggulkan pendapat-pendapatnya orang-orang Wahabi. Bahkan dianggap sanad keilmuan orang-orang Nahdlatul Ulama, sanad keilmuan NU itu bersanad terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh bin Bas dan lain-lain semacamnya, ulama-ulama dari kalangan mereka. Ini apa? Mereka mengaku NU, bahkan mengaku pengurus NU. Jadi sama sebenarnya, Pak. Ya, kita memang harus bersih-bersih. Ini pekerjaan pusat sebenarnya untuk bersih-bersih, benar-benar memantau baik yang Muhammadiyah ataupun yang NU. Dan lagi, Pak, bukan hanya masalah di zakat profesi. Anda memberikan satu bagian kecil contoh saja, di antaranya zakat profesi, di mana Muhammadiyah majelis tarjihnya ini mewajibkan zakat profesi. Tapi orang-orang Wahabi boro-boro mewajibkan, boro-boro dapat pahala. Benar apa yang disampaikan Sempian, tapi dapat dosa karena itu mengada-ngada dalam urusan agama. Itu. Dan lagi, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Muhammadiyah sudah melaksanakan Maulid. Musik, orang-orang Muhammadiyah majelis tarjihnya tidak mengharamkan musik secara mutlak.
Tapi orang-orang Wahabi ini menganggap bid'ah pekerjaan maulid, amaliyah maulid, mengerjakan musik ini dianggap haram secara mutlak. Ini kalau bercokol di Muhammadiyah, mereka bersembunyi di Muhammadiyah, bukannya malah menambah kebesaran Muhammadiyah. Betul apa kata Jenengan, ini hanya gimana ya, nambah beban dan ngerecoki saja di Muhammadiyah ini. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana fatwanya dari orang-orang Salafi Wahabi yang banyak ya, ini sebagian banyak bersembunyi mengatasnamakan Muhammadiyah. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana tentang zakat profesi menurut mereka itu. Bisa kita. Nggak ada zakat profesi. 14 abad para ulama tidak pernah bahas zakat profesi. Iya serius. Nggak pernah bahas zakat profesi. Karena sekarang ada zakat bagi dokter, pengacara. Udah gitu diinovasi lagi. Zakatnya apa? Per bulan. Bukan 2,5%, 5% lagi. Iya. Nggak boleh. Ini termasuk apa? Suatu hal yang diada-adakan dalam agama. Atau dalam kata lain bid'ah. Nggak boleh. Jadi kalau menginovasi ibadah namanya bid'ah, nggak boleh. Kalau muamalah baru boleh diinovasi. Ternyata zakat bukan masuk bagian dari ibadah. Muamalah bagian dari ibadah. Makanya yang dilakukan di zaman sekarang, Pak, yang disebut dengan zakat profesi, ini zolim, Pak. Zakat profesi itu zolim. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya. Sudah dengar kan? Selain maulid Nabi, masalah musik, zakat profesi yang diwajibkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah ternyata dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ngada dalam urusan agama. Bahkan kalau mengada-ngada dalam urusan agama bagaimana? Ya bid'ah. Kalau bid'ah gimana? Finnar. Boro-boro dapat pahala, dosa iya. Terus menurut Pak Badrussalam Ilsi, zalim. Berarti Majelis Muhammadiyah ini memfatwakan sesuatu yang zalim, atau fatwanya Muhammadiyah ini menzalimi orang, begitu kan? Kalau begitu singkirkan saja, Pak. Kalau sudah ketahuan itu adalah Wahabi yang bersembunyi di Muhammadiyah, singkirkan saja. Oh iya, perlu diketahui bahwa beliau Dr. Kiai Haji Ali Trigiatno ini MAG, beliau merupakan Ketua Majelis Tabligh Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Jadi bukan rakyat biasanya ini, tapi adalah pengurus PW-nya, bahkan ketuanya, ketua Majelis Tablighnya ini ya, yang mengatakan bahwa keberadaan Salafi Wahabi yang bernaung, bersembunyi, bercokol di Muhammadiyah itu hanya merecoki saja, bukannya menambah apa-apa, tapi malah bikin ruwet di Muhammadiyah itu. Sudah ruwet, merugikan, berbahaya, ngerecoki lagi.